Hai, halo kawan-kawan semua. Ketemu lagi dengan saya Anjar VETC. Kita akan lanjut lagi di part 1, latihan satu ya kawan-kawan semua. Yang part satu kemarin atau yang sebelumnya sudah kita toolpath latihan satu ini menggunakan metode dua dimensi. Maksudnya adalah geometri yang kita seleksi adalah gambar dua dimensi kawan-kawan semua. Nah, apabila kita mendapatkan file berupa part 3 dimensi berupa solid, IPT ataupun STP ya, atau partnya itu berupa solid, kita juga bisa langsung mengerjakan di Mastercam kawan semua. Mohon maaf sebelumnya untuk suara saya agak sedikit bergema ya seperti ini karena saya jadi ceritanya begini kawan-kawan semua. Tadi malam atau beberapa malam yang lalu itu saya makan kerupuk. Kerupuk itu agak sedikit tengik ya kawan-kawan semua. Jadi ini sedikit pelajaran tentang kehidupan kita di dunia nyata kawan-kawan semua. Jadi kawan-kawan kalau misalkan mendapatkan sebuah kerupuk yang kalau kita bau itu agak tengik-tengik ya, dipastikan 1 juta triliun% ya, yaitu bisa mengandung seri ya kawan-kawan semua. Jadi jangan dimakan. Efeknya seperti saya ini. Jadi suaranya agak bergema sedikit di sana mari. Oke, kemudian ini sudah kita toolpath kemarin ya, dimana toolpathnya adalah seperti ini kawan-kawan semua. Ini kalau saya simulasikan. Oh ya, untuk penjelasannya kalian bisa melihat di video saya sebelumnya, yaitu latihan satu cam untuk yang dua dimensi kawan-kawan semua. Ini adalah part yang kita kemarin kerjakan ya, untuk proses toolpath di dua dimensi. Baik, berikutnya kita akan mencoba mentoolpathkan secara 3 dimensi seperti apa. Nah, ini adalah gambar 3 dimensi yang sudah kita buat kemarin kawan-kawan semua. Ini sementara ini kita pisahkan dulu antara gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi yang menggunakan metode change level. Kita klik untuk gambar 3 dimensinya atau solidnya ini, kemudian kalian klikkan saja di bagian gambar di sini ya. Kemudian kita pilih yang change level. Dari change level di sini kalian bisa pilih move, kemudian level centang use active levelnya ini kalian hilangkan ya, supaya kita bisa merubah numbernya ke yang kita inginkan. Misalkan saya ingin menginput angka favorit saya yaitu 999. Ini adalah angka favorit saya. Ya. Namanya adalah Azali 3D, mantap, Jaya, dan seterusnya. Oke kawan-kawan semua. Oke, berikutnya adalah kita pisahkan ya antara view gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Kita bisa masuk di menu level manager, kemudian kita aktifasikan yang nomor 999 dan kita hilangkan yang visible level nomor 1, sehingga gambar kita berada di gambar 2 dimensi 3 dimensi seperti ini. Kita bisa ganti statusnya seperti ini kawan-kawan semua. Saya macam Bang Aroma ini. Ya. Oh, sorry. Ini saya mau ganti warna putih saja. Terus ini saya mau ini sebagai yang sini. Baik, mantap Jaya. Baiklah Bapak Ibu semua. Kawan-kawan semua. Kawan-kawan semua, kita akan pisahkan ya. Untuk ini kita sembunyikan dulu seperti ini ya kawan-kawan semua. Ini adalah gambar yang atau toolpath yang 2 dimensi ya geometrinya. Kemudian kita akan memtoolpath gambar 3 dimensinya. Kita bisa klik kanan saja di group 1, kemudian group dan new toolpath group. Ini kita bisa kasih nama solid. Kok seperti ini? Ya. Ini mau saya rename kok tak mau nih. Nakal ini Mastercam-nya. Solid geometry. Yap, seperti itu. Baiklah, pertama kita akan phasing dulu kawan-kawan semua. Oh ya, untuk kalau misalkan kita akan membuat suatu benda berdasarkan acuan solid seperti ini ya, kita bisa masuk ke stock setup. Yang kemarin, yang untuk ini kan rectangular, ini kita coba rename. Nggak bisa ini kayaknya nih, nggak bisa kita rename. Oke, misalkan ya ini adalah rectangular yang pada saat part lalu kita membuat gambar 2 dimensi ya kawan. Jadi kita mengklik yang ini ya, select from to corner. Nah sekarang kalau misalkan sudah ada benda kerjanya, sudah ada gambar 3 dimensinya, kita bisa membuat atau memilih yang metode berikutnya, yaitu create rectangular stocks. Ini kita bisa pilih yang di sini. Kemudian kita bisa klikkan saja gambar 3 dimensinya, yang artinya
Ayo kita klik, kemudian kita klik Send Selection, kemudian otomatis dia terisi 60, 20 dan 90 kawan semua. Sehingga di sini akan muncul rectangular 2. Yang rectangular 1 di sini adalah part pertama yang kemarin kita sudah bikin, kemudian yang rectangular kedua di sini adalah part yang barusan kita buat ya kawan-kawan semua, menggunakan create rectangular stock. Dari sini kalian bisa inputkan saja origin X dan Y, dan saran saya untuk X dan Y nya tidak perlu kita isikan ya kawan-kawan semua. Kemudian kita tinggal isikan saja nilai Z nya dan juga nilai height nya. Baik, untuk yang pertama atau yang pertama kemarin untuk height nya kita buat 21 ya kawan. Kemudian yap, yang ini ya 21. Sebentar, ini kita bisa set active stock dulu ya. Kemudian ini kita bisa 21 ya. Iya. Kemudian loh, kok nggak bisa ini? Saya pengen lebih panjang dia, kenapa kok nggak bisa ini? 1. Nah seperti ini ya. Kemudian ini saya buat 21. Baru dia bisa ya kawan ya. Jadi untuk mengubahnya kalian bisa aktifasikan dulu yang rectangle 2, kemudian klik kanan dan set as active stock. Jadi kalau misalkan di sini ada stok yang banyak atau benda kerja yang ukurannya banyak itu ya, misalkan rectangle 1, rectangle 2 dan beberapa, kalian gunakan salah satunya. Misalkan diklik kanan dan pilih saja set as active stock, yang artinya benda kerja yang sekarang kita gunakan adalah yang nomor 2 di sini. Kalau misalkan kalian ingin mengganti yang nomor 1 lagi, maka kita bisa klik yang nomor 1 seperti ini ya. Kemudian klik kanan dan set as active stock, dimana yang nolnya Z benda kerja adalah di posisi 0. Tapi yang sekarang yang rectangular stock yang nomor 2 ini yang barusan kita buat adalah kita sudah naikkan ke Z1. Yang artinya kalau misalkan kita ingin facing ke Z0, artinya dia sudah memakan 1 mili kawan-kawan. Oke, ini kita bisa set as active stock. Oke ya, paham ya kawan-kawan semua. Jadi sekarang ini untuk benda kerjanya dia naik 1 mili. Karena misalkan saya ingin facing 0 Z0, maka dia sudah berkurang 1 mili kawan-kawan semua. Baiklah, kita klik OK dulu. Kita bisa klik kanan dan pilih top ya kawan-kawan semua. Oke, di sini tidak ada garis bantu sama sekali, tidak ada garis geometrinya, cuma murni gambar 3 dimensi saja seperti ini kawan-kawan semua. Nah, gambar 3 dimensi ini sebenarnya sangat mudah sekali untuk mentoolpathnya daripada kalau kita menggunakan yang geometri garis ya, berupa wireframe geometrinya. Caranya juga sama, kita bisa masuk ke toolpath. Kemudian kita bisa tetap saja menggunakan 2 dimensi, tapi kita gunakan yang facing. Lalu kita di sini pilihannya akan muncul, modenya adalah 3 dimensi dan solid kawan-kawan semua. Sehingga kita bisa memilih permukaan mana yang akan kita kerjakan. Kalau misalkan kalian ingin menggambar atau menseleksi yang gambar 2 dimensi atau wireframe-nya, kalian bisa pilih yang metode wireframe. Tapi saat ini kalau milih wireframe, dia tidak akan bisa kita klik karena tidak ada wireframe sama sekali di sini atau gambar 2 dimensi di sini. Kalau saya klik pun seperti ini, tidak akan bisa kita lakukan penseleksian kawan-kawan semua. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan geometri yang gambarnya 3 dimensi, tentu saja pilihannya wireframe chaining ini kalian rubah ke solid 3 dimensi seperti ini kawan-kawan semua, sehingga metode chainingnya dia berupa solid. Baiklah, yang sekarang untuk facingnya, karena sudah ada benda kerja awal, kalian bisa langsung klik OK ya, atau kita bisa memilih yang garis luarnya di sini. Nah seperti ini juga boleh. Tapi ngapain ya? Karena sudah ada benda kerja, maka langsung saja kita klik OK saja kawan-kawan. Baiklah, kemudian toolnya kita pilih yang end mill flat diameter 8 yang sebelumnya kita sudah buat ya kawan-kawan semua. Tapi sementara ini ya kita buat satu tool saja ya. Ini kalau misalkan kita menggunakan tool yang diameternya sama dengan radius tool yang di sini kawan. Nanti untuk yang tool yang lebih kecil ya, nanti kita akan coba di latihan 2. Kita akan coba buktikan atau kita demokan bagaimana caranya kalau misalkan toolnya lebih kecil di part berikutnya. Kemudian untuk cut parameter juga sama ya. Untuk pilihannya adalah zigzag, one way, one pass, dan dynamic. Untuk sementara ini kita pilih dynamic saja kawan. Jadi kalian bisa memilih satu di antara 4 yang di sini. Tentu saja kalian harus mengetahui salah satu fungsi atau masing-masing fungsi daripada yang kalian pilih. Untuk penjelasannya facingnya di sini kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Baiklah, untuk dinamik di sini untuk parameternya adalah di sini ya kawan-kawan semua. Jadi approach distance. Jadi dia pertama kali dia mau memakan atau mau masuk di sini ini jaraknya berapa mili dari permukaan
terluarnya ya kawan-kawan semua. Jadi dia seperti ini. Kemudian step overnya mau berapa mili ya, pergeseran antara lintasan satu dengan lintasan kedua seperti ini ya, jaraknya ini berapa. Oke, ini adalah 75%, maka 75% dari diameter 8 ketemu jaraknya adalah 6 mili kawan-kawan semua. Kemudian angle-nya di sini 120 derajat ya. Entah kenapa kok seperti itu, kalian bisa rubah semau kalian kawan. Kemudian kalau bisa, kalau saya sarankan ya, untuk maximize engagementnya ini kalian aktifasikan supaya gerakan pahatnya atau gerakan toolnya dia itu lebih efektif daripada kalau misalkan ini tidak kita aktifasikan. Kemudian karena kita menggunakan dinamik, tentu saja kalian harus memastikan untuk selalu memilih proses climbing atau metodenya. Dimana climbing di sini untuk hasil penyayatannya dia itu saya jamin 99,9% lebih halus daripada kalau kita menggunakan yang konvensional atau prosesnya menyekop kawan semua. Iya. Lalu karena kita cuma memakan 1 mili, maka saya tidak menggunakan depth cut kawan. Kemudian linking parameter thread plug setup 25, fit pin saya biarkan saja 10. Nanti kita bisa tweak untuk yang di part berikutnya. Kemudian top of stock dia adalah 0 ya, absolute ini salah ya kawan ya. Jadi posisi top of stock di sini bukan absolute melainkan incremental. Kenapa kok incremental? Jadi kalau incremental di sini kalau dia posisi 0 daripada incremental adalah 0 daripada permukaan benda kecil ya. Kalau misalkan ini 0 dia itu adalah posisi 0 absolute, maka 0-nya bukan di permukaan benda kecil melainkan di 0 Z real-nya, yaitu yang di sebelah sini kawan. Nah ini kan benda kejagannya naik 1 mili nih. Karena itu supaya dia 0-nya itu berada di permukaan benda kecil, maka 0 top of stock di sini bukan absolute melainkan incremental. Seperti itu. Kemudian depth-nya adalah -1 incremental, ini juga kurang ini bisa ya teman-teman semua. Jadi -1 incremental di sini adalah permukaan benda kecil. Sekarang kan posisinya 0 di sini. Permukaan benda kecil ya, permukaan benda kecil, bukan permukaan X, Y dan Z. Jadi permukaan benda kecil di sini adalah incremental 0 karena dia -1 maka dia akan turun 1 mili. Atau kalau misalkan kawan-kawan ingin Z0, maka ini bisa kita tulis 0 dan kalian pilih yang absolute sehingga dia posisinya langsung ke Z real Z0 dan dia akan masuk ke dalam posisi ini. Ini kan kalau kita lihat Z-nya 0. Kalau di sini 0 juga tapi dia apa itu namanya, ini incremental. Kalau misalkan kalian ragu-ragu ya kawan, kalian bisa klikkan saja tombol yang di sebelah sini select point dan kita klikkan saja permukaan yang kita mau facing seperti ini, maka dia 0. Ini kalau di absolute. Kalau misalkan saya gunakan incremental, saya klikkan saja di sini dan saya klikkan tujuannya yaitu di sini, maka dia adalah -1 kawan. Jadi kalian harus memahami kapan kita gunakan incremental, kapan kita gunakan absolute. Ini kita gunakan absolute saja supaya lebih mantap. Oke, kemudian arc filter karena kita menggunakan dynamic cut metodenya, saya sarankan untuk arc filteringnya kalian aktifasikan line arc filtering setting supaya output programnya berupa G02 dan G02 dan G03 ya kawan. Supaya dia meng-create arc atau membuat suatu lingkaran atau G02 G03 di plane X dan Y atau G17 nya seperti itu. Kalau misalkan kalian ingin membuat gambar 3 dimensi di mana dia bergerak secara X, Y dan Z secara simultan, maka ini kalian aktifasikan semua seperti ini. Begitulah kawan-kawan semua. Supaya kenapa kok kita aktifasikan line arc filtering di sini? Kadang-kadang kalau dari suatu pemrograman lingkaran ya kawan, output programnya bisa jadi 2 skenario ya, skenario yeah. Skenario. Jadi kalau misalkan ini kita tidak aktifasikan, kadang output program dari Mastercam dia itu berupa G02, G03 atau kadang G01 semua. Jadi kalau misalkan ada lingkaran dia dipaksa menggunakan G01, maka dia lingkarannya akan patah-patah karena kan menggunakan G1 semua, G1 dan seterusnya, sehingga dia membentuk lingkaran. Nah, kita tidak ingin mendapatkan lingkaran berupa G01 ya, melainkan lingkaran menggunakan G02 dan G03, yang artinya kita sarankan untuk selalu mengaktifasikan line arc filtering kalau misalkan kalian ingin mendapatkan lingkaran dengan sempurna pada saat menggunakan yang cutting metodenya dynamic seperti ini. Dynamic di sini kan mengoptimalkan semacam radius seperti ini kan, radius yang tidak beraturan, yang dimana radiusnya dia itu selalu berubah-ubah supaya dia output programnya bukan G01 semua, maka kita aktifasikan line arc
filtering seperti ini kawan. Baiklah, kemudian untuk coolernya kita nyalakan ya tentu saja, dan langsung klik OK kawan. Maka facingnya sudah terselesaikan seperti ini kawan-kawan semua. Nah ini adalah metode optimize engagement. Kalau misalkan optimize engagementnya ini kita matikan ya, kita akan coba buktikan seperti apa hasilnya kawan, yang di cut parameter ya. Kemudian kalau maximize engagementnya ini kita matikan dan kita klik OK, maka dia akan seperti ini, dimana dia tidak memakannya, terus dia memakan sedikit, kemudian dia memakannya sedikit dan makan penuh seperti ini, dan dia kan tidak beraturan seperti ini ya kawan-kawan semua. Sehingga kadang-kadang untuk beban toolnya dia itu relatif tidak sama antara pemakanan yang terluar dengan pemakanan yang terdalam, sehingga biasanya karena bebannya ini tidak rata maka hasilnya juga tidak sempurna. Seperti itu, supaya hasilnya sempurna kita aktifasikan maximize engagementnya. Oke. Nah seperti ini kan paling tidak bebannya kan agak sedikit rata daripada proses sebelumnya kawan. Oke, semoga kalian memahami dan mengerti. Yeay. Baiklah, sekarang kita akan melakukan proses contouring atau proses slotting yang ada di bagian dalam di sini. Perlu kawan-kawan ingat atau ketahui kalau kita di sini tidak ada garis bantunya atau tidak ada garis tengahnya di sini. Terus bagaimana kita bisa menggunakan garis yang di luar ataupun garis yang di dalam di sini kawan-kawan semua? Oke ya, oke. Kita pilih contour kawan. Kemudian untuk pemilihannya kalian tidak bisa menggunakan face ya, karena kalau kita face maka lingkaran yang terluar ini akan terseleksi ya kawan. Maka kita bisa memilih yang metode edges. Kalau edges kita pilih tentu saja face-nya ini kita matikan. Yeay. Edges di sini adalah memfungsikan kita bisa menseleksi garis tepinya satu saja ya, atau single entity saja kawan. Kalau misalkan di sini loop maka dia otomatis mengechain seperti ini ya kawan. Kalau saya pilih single atau select face edge, dia cuma terdeteksi cuma satu entity saja. Nah sekarang kita bisa memilih ya, pastikan kita memilih yang di bagian dalam. Kenapa kok di bagian dalam? Karena kalau misalkan kita memilih yang di bagian luar, kita harus menginputkan Z minus sekian. Kalau misalkan saya ingin di bagian dalam, cukup saya gunakan Z0 tapi saya gunakan incremental dari sini, maka dia otomatis langsung terdeteksi kedalamannya berapa kawan ya. Jadi kita gunakan yang bagian dalam sini. Oke, pertanyaannya adalah bagian dalam luar di atas di sini atau bagian dalam yang di bagian bawah di sini. Sebenarnya sama saja kawan. Kalau kita menggunakan yang di bagian di sini ya, maka kalau misalkan arahnya ke arah sana, ke arah kanan di sini, maka toolnya harus berada di sebelah kanan daripada arah lintasan. Kalau misalkan kita ngekliknya mulai dari sini, ini ya, arah panah ke arah atas, maka toolnya harus dipastikan berada di sebelah kiri daripada arah lintasan. Jadi itu yang harus kalian perhatikan kawan. Misalkan saya ingin mengklik yang di bagian sini, ini saya klik, maka arah panah bergerak ke arah kanan ya. Kemudian dia berakhir di sebelah sini, maka harus kita pastikan toolnya harus berada di sebelah kanan daripada arah toolnya, sehingga dia pas di tengah-tengah lintasannya ini kawan. Oke, semoga kalian memahami fungsinya ini. Kita klik OK dulu kawan-kawan semua. Kemudian kita bisa memilih toolnya, dan tentu saja kita gunakan yang angle yang sama, yaitu angle 8 mili dengan fit rate yang sama juga kawan. Kemudian cut parameter, ingat ya tadi panahnya adalah ke arah atas dan di sebelah sini, maka toolnya harus berada di sebelah kanan. Maka dari kompensasi type-nya ini tidak bisa kita gunakan off ya. Kalau off nanti dia habis di sini ya kawan. Maka kita gunakan yang komputer, dan left-nya kita ganti right karena parahnya ke arah kanan. Toolnya berada di sebelah kanan juga. Baiklah, kalau yang part 1 kemarin atau yang geometri 2 dimensi kita gunakan depth cut, kita gunakan cara yang lain kawan semua. Jadi kita tidak menggunakan depth cut, tapi saya gunakan cara metode yang lain menggunakan ramping. Ramping di sini juga kalian bisa optimalkan kawan semua. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan yang 2 dimensi dan depth cut yang kita aktifkan, maka dia toolnya akan bergerak seperti latihan 1 2D kemarin, dimana dia turun ke arah atas, masuk, kemudian makan, kembali lagi ke posisi awal, turun lagi, makan, dan seterusnya. Sehingga dia akan ada proses pengeboran ya, dan dia akan ada permasalahan nanti pada saat mungkin akan berpengaruh sama tool life kita atau umur tool kita. Supaya umur tool kita lebih panjang dan kuat dan strong ya kawan, maka metodenya tidak kita gunakan depth cut, melainkan kita gunakan yang ramping. Dimana ramping di sini dia bergerak zigzag ya, sehingga tatanya bisa terlempar keluar, tidak terkumpul di tengah-tengah anvil kita kawan.
Untuk rampingnya ya kita bisa gunakan ramping. Kemudian di sini ada tiga pilihan ya, apakah kita menggunakan angle, depth atau plunge. Kalau plunge di sini dia seperti ngebor seperti biasanya, seperti depth cut pada umumnya, kemudian dia bergerak. Nah ini tidak bisa kita gunakan ya, kita tidak sarankan menggunakan yang plunge, tapi kita gunakan angle dengan depth ya. Kalau kalian menggunakan angle maka di sini harus kalian pahami untuk angle-nya berapa derajat kawan-kawan semua. Normalnya angle di sini tidak boleh melebihi 3 derajat kawan. Semakin besar derajatnya maka dia akan semakin memakan turun ke arah bawah. Nah ini berbahaya ya. Berbahaya ketika kita mendapati area yang luas. Jadi untuk area yang luas kita gunakan depth ya, sehingga satu kali jalan dia turun berapa mili, seperti itu. Kalau misalkan areanya kecil kita gunakan saja angle, dimana dia turunnya lebih sedikit, sehingga angle-nya di sini kita bisa optimalkan kawan. Karena di sini dia itu areanya lebar ya, panjang maksud saya. Jadi dia bergerak ke sini dari posisi ini ke arah sana. Kalau misalkan kita gunakan 1 derajat, 2 derajat, atau 3 derajat, maka kemungkinan dari sini langsung dia turun ke arah posisi di bawah di sini. Otomatis memakannya di sini ringan, mendekati ke sini langsung dia memakan banyak. Ini bahaya kawan-kawan semua. Jadi kita gunakan yang depth saja. Sehingga di sini misalkan saya ingin depthnya itu 1 mili 1 mili ya kawan. Maka dari posisi 0 di sini bergerak ke sini dia turun 1 mili. Kemudian dari 1 mili di sini dia bergerak ke sini dia turun 2 mili. Terus seperti itu, zigzag seperti itu. Oke, kemudian pastikan kita menghilangkan linearis helices supaya output programnya atau G02 G03 tidak di-outputkan menggunakan G01. Intinya adalah kalau dimungkinkan kalian matikan linearis helices kalau ada opsi yang seperti ini kawan-kawan semua. Baik ya, kemudian kalau kita menggunakan ramping maka depth cut-nya di sini tidak bisa kita aktifasikan kawan. Kemudian pastikan lead in dan lead out-nya dimatikannya. Kenapa kalau dimatikan? Karena kalau misalkan saya aktifasikan dia akan jadinya seperti ini. Kita coba putihkan saja. Kemudian linking parameter tetap rektak 25, feed pin-nya 10 ya, top of stock. Tidak 0 lagi ya, atau tidak 1 lagi ya kawan, melainkan dia adalah posisi sekarang. Atau kita bisa klikkan saja absolute ya, dan kemudian kita klikkan saja select point. Kemudian kita klikkan permukaan yang sekarang sudah dikerjakan, yaitu sudah refreshing, yaitu permukaan ini, maka dia Z-nya 0 ya kawan-kawan semua. Kemudian kita bisa menggunakan incremental atau absolute ya. Misalkan saya ingin incremental, kemudian saya klikkan saja tombolnya di sini. Kemudian saya klikkan tujuan akhirnya yaitu di sebelah sini ya. Maka di sini akan ketemu 0. Maka dia incremental dari 0-nya di sini nih. Kalau misalkan kalian gunakan absolute, kemudian kalian klikkan saja select point dan kita klikkan di sini juga sama. Ini ya, maka dia ketemu minus 6 kawan-kawan semua. Jadi kalian harus memahami kapan kita gunakan absolute, kapan kita gunakan incremental. Kemudian arc filternya dibiarkan saja ya, karena di sini output programnya berupa G02 G03 tentu saja. Kalian bisa, kalau misalkan nggak yakin ya kalian bisa aktifkan seperti ini juga nggak masalah. Kemudian coolant dinyalakan dan oke. Maka di hasilnya seperti ini, dia zigzag. Cuma karena kita mengaktifasikan lead in dan lead out maka dia akan ada muncul seperti ini ya. Artinya kalau kita simulasikan dia itu ada kesalahan di sebelah sini kawan. Kita coba saja select all dan kita verifikan. Ayo bekerja Mas rekanku. Iya. Jangan lama-lama. Ini banyak peserta yang menunggu. Jadi saya kayak semacam penyiar radio nih kawan-kawan semua. Oke, kita play saja dulu. Oke, hasilnya seperti ini kawan. Dimana alurnya sudah jadi, cuma karena kita mengaktifasikan lead in dan lead out maka dia akan seperti ini ya. Ada garis yang tidak berguna seperti ini. Intinya kawan-kawan semua, kalian harus memahami fungsi lead in dan lead out di situ. Sebenarnya lead in dan lead out ini adalah pergerakan sebelum masuk ke benda kerja ya. Pergerakan di luar benda kerja untuk pengarah end mill-nya atau pengarah tool-nya supaya dia memakannya lebih ringan ya kawan. Supaya tidak langsung memakan ke benda kerja secara langsung. Nah, khusus untuk kasus latihan 1, 2 dan seterusnya di sini, maka kita tidak menggunakan yang lead in dan lead out ya, karena kalau kita gunakan malah salah kawan. Jadi lead in dan lead out kita harus terpaksa dimatikan. Kita kembali ke kontur yang nomor 4 yang bermasalah tadi dan kita masuk di parameter kawan. Kemudian kita bisa disable lead in dan lead out nya. Kemudian kita klik OK, maka gambar atau toolpath kita sudah selesai. Ini yang saya maksud sebagai ramping ya. Jadi dia makan ke sini. Kita coba simulasikan saja. Dia turun, makan sambil turun ke bawah ya kawan. Ini juga makan sambil turun ke bawah. Jadi dia gerakannya antara yang
ke sini dengan ke bawah dia itu 1 mili ya. Ini terus makan ke sini 1 mili, ke sana 1 mili, ke sana 1 mili, ke sana 1 mili, dan terakhir adalah 1 kali jalan untuk proses yang di bagian terdalam di sini. Jadi itu adalah proses yang ramping. Jadi kalian bisa gunakan apakah menggunakan depth cut atau kalian juga bisa menggunakan yang rem seperti itu. Baiklah, seperti ini dulu saja kawan semua penjelasan saya untuk latihan 1 menggunakan metode solid ya. Jadi gambar kita bukan berupa 2 dimensi lagi melainkan adalah gambar solid 3 dimensi. Caranya seperti ini, sangat mudah sekali. Semoga kalian bisa paham dan mengaplikasikan di masing-masing mesin yang kalian miliki ya. Oke, sekian dulu dari saya dan ciao. Kita kembali di part berikutnya. Bye bye kawan. Yeay.